Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Teknoskrip dengan kelompok 15 kelas D dengan anggota kelompoknya sendiri yaitu Mary Wulandari, Farhana, dan Nurfidia Hasanah. Oke, next. Oke, pemateri pertamanya itu dengan saya sendiri, konsep bisnis baru. Konsep bisnis baru yang kami ambil yaitu usaha baru studio fotografi flash focus. Konsep statement, produk usaha baru studio fotografi flash focus akan menjual jasa maupun produk sesuai permintaan calon pelanggan. Studio fotografi flash focus akan memberikan jenis jasa fotografi seperti pemotretan studio, pemotretan lokasi, pemotretan pernikahan, dan pemotretan produk. Selain itu, studio fotografi flash focus juga menjual berbagai produk seperti cetakan foto, album foto, buku foto, dan kanvas foto. Produk akan dijual melalui etalase kecil namun memiliki furniture yang sesuai dengan tema studio fotografi flash focus. Target market. Studio fotografi flash focus akan berlokasi di pusat perbelanjaan untuk menarik calon pelanggan yang sedang berbelanja atau mencari hadiah khusus. Studio fotografi flash focus akan menyewa booth serta menyediakan stand di toko-toko yang terkait dengan produk fotografi. Mengapa usaha baru studio fotografi flash focus? Perkembangan teknologi telah memberikan dampak besar pada industri fotografi, termasuk studio fotografi flash focus. Karena banyak orang yang senang mengabadikan setiap momen dalam hidupnya melalui foto. Potensi yang diberikan usaha studio fotografi flash focus dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi karena kami menetapkan harga yang sesuai dengan layanan yang kami berikan. Setiap ruangan pemotretan akan dipasang teknologi pencahayaan seperti strobe light, softbox, dan relektor untuk menciptakan pencahayaan yang ideal dan membuat pelanggan merasa puas dengan hasil pemotretan dari flash focus. Fitur spesial tidak ada studio fotografi melakukan ini. Sebagai fitur khusus, studio fotografi flash focus yang akan membuat sebuah pilihan tema khusus seperti alam, musim, atau liburan untuk membuat foto yang terinspirasi dan memberikan pengalaman unik pada pelanggan. Cermin dan reflektor juga digunakan untuk memantulkan cahaya ke objek pada saat pemotretan. Tim pengelola dari produk ini yaitu Studio Fotografi Flash Focus baru akan didirikan oleh Mary Wulandari sebagai pimpinan dari usaha baru studio fotografi flash focus. Ide usaha ini berawal dari pimpinan usaha baru ini akan memberikan efek bagi usaha yang dirintis. Farhana dan Nurfidia Hasanah akan menemani perjalanan usaha baru ini sampai menjadi usaha yang besar yang akan dilirik oleh semua orang.
Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu produk atau service desirability. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan pada calon pelanggan, seperti yang pertama yaitu sebutkan 3 hal yang Anda suka tentang ide produk atau layanan yang dijelaskan dalam bisnis studio fotografi Flash Focus. Yang kedua yaitu berikan 3 saran untuk membuat ide menjadi lebih baik. Dan yang ketiga yaitu apakah menurut Anda ide tersebut layak. Yang keempat yaitu berikan komentar atau saran tambahan yang menurut Anda dapat membantu, termasuk peringatan. Kemudian di sini terdapat feedback. Kami menggunakan 2 contoh feedback. Yang pertama ada Yusmita dengan NIM D022139 dari kelas E Informatika dari kelompok 7. Yang saran pertama itu menyediakan tema khusus, setiap ruangan akan dipasang teknologi pencahayaan lebih nyaman ketika pengelolanya sesuai gender. Menyiapkan kostum atau pakaian biaya murah, pengelola ramah, sangat layak, dan pakai kamera yang bagus. Kemudian ada feedback yang kedua yaitu dari Muhammad Ihsan dengan NIM D02211175 dari kelas E kelompok 12. Adapun sarannya yaitu konsep foto yang kreatif, tema foto menarik, tim pengelola menarik, perkembangan teknologi sekarang sudah maju, dan di sini ada saran kenapa tidak memasang green screen sebagai latar foto. Jadi menurut kami green screen tetap digunakan, tetapi kami di sini lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan. Seperti yang tadi, jika pelanggan ingin menggunakan seperti musim salju, tentunya kita di negara Indonesia tidak bisa menyediakan itu. Jadi tentunya kami akan menggunakan green screen. Kemudian yaitu di sini ada sarannya itu membuat latar belakang yang dimana setiap kostum bisa menggunakan latar yang mereka inginkan. Dengan sedikit tambahan inovasi, ide tersebut cukup layak semangat dalam merintis usahanya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Marhana dan Kak Nurvidya Hasana yang telah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya di sini ada materi terakhir tentang produk atau service demand, di mana ini adalah buying intention survey, di mana survei-survei yang diajukan ini bersifat option atau pilihan-pilihan yang kemungkinan akan terjadi nantinya. Nah, buying intention survey ini adalah beberapa pertanyaan yang sudah kita ajukan kepada calon pelanggan pada saat melakukan survei dengan mengajukan beberapa pilihan dalam pertanyaan yang dibuat. Seperti yang kita lihat di layar ini, yang pertama itu ada seberapa besar kemungkinan Anda akan membeli atau menggunakan produk jasa yang dijelaskan di atas jika kami membuatnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, misalnya apakah mereka akan pasti membeli produk kami, atau mungkin membeli, mungkin tidak membeli, atau tidak membeli sama sekali. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah Anda sudah membeli atau menggunakan produk jasa yang serupa? Nah, di sini kami memberikan pilihan ya atau tidak. Kemudian, yang ketiga, ada apa alasan Anda tertarik untuk menggunakan jasa pada usaha kami? Di sini ada pilihannya 3 option, yaitu kualitas layanan yang baik, harga terjangkau, atau fasilitas lengkap. Nah, maksud dari pertanyaan ini kami memberikan alasan apa yang akan bisa kami berikan kepada calon pelanggan. Kemudian, apakah ada rencana untuk menggunakan jasa atau membeli produk kami dalam waktu dekat? Nah, semisal kami akan merintis usaha kami 1 minggu kemudian. Nah, apabila usaha kami sudah rintis, apakah calon pelanggan kita akan segera melakukan pengunjungan ke studio fotografi kami dalam 1 minggu, atau dalam 1 bulan, atau dalam 3 bulan, atau tidak ada rencana dalam waktu dekat ini.
Kemudian yang kelima yaitu apakah Anda akan merekomendasikan layanan ini kepada orang lain? Nah, keharapan kami dalam pertanyaan ini si calon pelanggan yang sudah melakukan atau yang sudah menggunakan jasa kami dapat merekomendasikan studio fotografi kami. Tapi jika tidak, di sini kami memilih beberapa option, yaitu pasti merekomendasikan atau mungkin tidak merekomendasikan, atau pasti tidak merekomendasikan. Tergantung layanan yang kami berikan, apakah mereka merasa puas atau tidak, pasti mereka akan memberikan rekomendasi ini kepada teman-teman mereka atau tidak. Kemudian berapa banyak yang bersedia Anda bayarkan untuk produk atau layanan tersebut? Dan yang pertanyaan terakhir, di mana Anda berharap menemukan layanan atau produk ini? Di sini ada beberapa feedback yang kami dapatkan dari survei. Ini pun survei yang kami dapat, kami sudah memfilternya satu-satu. Nah, ini contoh feedback dari mereka, yaitu ada Yusmita dan Najla. Yusmita ini berasal dari kelas E Informatika, kelompok 7. Hasil feedbacknya yaitu kalau untuk pertanyaan yang pertama, dia menjawab mungkin membeli. Yang kedua, dia menjawab iya, mungkin. Kemudian harganya, dia minta yang di pertanyaan ketiga itu dia minta harganya terjangkau. Kemudian yang di pertanyaan keempat itu dia menjawab ya. Dalam 1 minggu ini, berarti dia akan berkunjung ke studio fotografi kami dalam waktu 1 minggu jika sudah dirintis. Kemudian di pertanyaan kelima dia mengatakan pasti merekomendasikan, dan yang di pertanyaan keenam dia itu jika hasilnya memuaskan akan dibayar lebih atau pas. Kemudian jawaban yang terakhir dia menjawab acara kampus. Dia berharap menemukan layanan produk ini di acara-acara kampus. Kemudian ada Najla dari kelas E Informatika kelompok 12. Hasil feedbacknya dia menjawab di pertanyaan pertama, dia katanya mungkin membeli. Kemudian jawaban yang kedua dia menjawab iya. Kemudian yang di ketiga jawabannya itu fasilitasnya lengkap. Kemudian di jawaban di pertanyaan keempat dia menjawab iya lagi. Kemudian dia mungkin akan berkunjung dalam 3 bulan setelah studio fotografinya sudah dirintis. Kemudian di jawaban di pertanyaan kelima dia menjawab pasti merekomendasikan. Di yang jawaban keenam tergantung dari pemakaian yang kita pakai. Kemudian yang terakhir dia berharap akan menemukan layanan produk ini di studio foto. Mungkin di sini maksudnya dia berharap studio foto kita ini ada di beberapa jajaran-jajaran studio foto yang sudah ada di tempat-tempat yang memang menyediakan studio foto seperti yang akan kita rintis. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Marhana untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Baik, itulah hasil dari dari konsep produk kita pada kali ini, dan itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.